Terbongkar info A1. Mantan orang dalam pemerintahan membongkar sebuah info berbahaya kalau ada dalang yang sedang menggerakkan operasi-operasi senyap menyasar masyarakat bawah, menanamkan bibit-bibit pemberontakan di daerah-daerah untuk memicu penggulingan pemerintahan yang sah. Seperti apa info A1-nya? Yuk kita bahas lebih lengkapnya di video ini, tonton sampai selesai. Jadi ada semacam pengkondisian lah, dan seolah-olah bahwa pemerintah ini akan gagal, sehingga narasinya adalah ya sudah, kalau gagal ya ganti sekalian gitu. Ini yang mungkin dimulai dari situ. Tapi yang lebih berbahaya sebenarnya adalah pengkondisian teritorial atau yang disebut dengan human intelligence. Berupa apa itu? Pengkondisian teritorial itu adalah pengkondisian orang per orang. Jadi ini aktor, anggap saja ini pelaku ya, pelakunya misalnya organisasi X. Organisasi X ini kemudian berkeliling dari kota ke kota, menimbulkan basis baru dan melakukan conditioning intelijen. Wah, ini info A1 banget teman-teman ya. Beliau ini merupakan Ridwan Habib yang merupakan tenaga ahli utama bidang keamanan kantor staf presiden periode 2019-2024. Beliau menjelaskan ya, kalau sekarang ini nih lagi ada operasi senyap yang mana operasi ini menyasar masyarakat bawah, yang mana mulai diisi dengan narasi-narasi seolah menggambarkan pemerintahan ini, pemerintahan yang sah, itu pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ini merupakan pemerintahan yang gagal dan patut untuk diganti. Ini bahaya sekali teman-teman. Apakah Indonesia nantinya masih akan ada sebagai negara berdaulat atau hanya menjadi alat dari kekuatan global? Untuk memahami nasib Indonesia, kita melihat 3 kemungkinan skenario utama ya, after IKN ya. Skenario pertama, Indonesia menjadi Singapura raksasa. Ini global power yang menang. Jadi bukan hanya Jawa yang menjadi Singapura raksasa, tetapi seluruh Indonesia menjadi Singapura raksasa. Ini artinya apa? Global power menang. Skenario yang kedua, Indonesia terpecah belah. China dan US berbagi wilayah. China akan mengendalikan bagian barat dan tengah Indonesia, Sumatera, Kalimantan, dan sebagian Jawa. US dan sekutunya, termasuk Jepang dan Australia, akan menguasai bagian timur, Sulawesi, Maluku, Papua, dan sebagian Bali. Papua bisa dimerdekakan sebagai negara baru di bawah pengaruh barat. Hasil akhirnya, Indonesia secara teknis masih ada, tetapi secara de facto menjadi wilayah-wilayah dengan pengaruh asing yang berbeda. Skenario ketiga nih, Indonesia hilang sebagai negara. Global power, China, US setuju untuk mengerase Indonesia dari peta dunia. Skenario ini terdengar ekstrim ya, tetapi tidak bisa kita kesampingkan sepenuhnya. Jadi skenario yang paling mungkin terjadi itu adalah kombinasi dari skenario 1, jadi Indonesia menjadi Singapura raksasa, dan skenario 2, Indonesia terpecah belah. Kesimpulan, apa yang bisa dilakukan? Indonesia belum sepenuhnya kalah, tetapi sedang berada di persimpangan yang menentukan nasib negara ini di abad ke-21. Jika Indonesia ingin tetap berdaulat, maka harus segera memperkuat kemandirian ekonomi, teknologi, dan pertahanan. Jika tidak ada strategi nasional yang kuat, maka Indonesia akan menjadi pion dalam permainan kekuatan global. Masyarakat harus lebih sadar akan dinamika geopolitik ini dan tidak hanya melihat IKN sebagai proyek infrastruktur biasa saja. Apakah Indonesia bisa bertahan sebagai negara berdaulat di abad ke-21 atau hanya menjadi wilayah ekonomi yang dikendalikan oleh kekuatan asing? Wah, ini mulai kebaca nih teman-teman. Kalau tadi dibocorkan ada operasi-operasi senyap, yang mana operasi ini menyasar istilahnya kayak berusaha untuk menurunkan pemerintahan yang sah, penggulingan pemerintahan yang sah. Terus ini ada seseorang yang kita sudah tidak asing lagi, anak Abah, yang mana sudah punya skenario untuk Indonesia bubar. Waduh, mulai kebaca nih. Dari mulai operasi-operasi senyap itu seperti yang dilakukan oleh anak-anak Abah, geruduk sana, geruduk sini. Terus kemudian mulai tuh ada kayak pentolan anak Abah lah, katakanlah seperti itu, yang punya skenario untuk Indonesia bubar. Wah, ini apa-apaan nih? Jangan-jangan nih dalang di balik aksi-aksi senyap ini adalah ya orang-orang yang geruduk sana geruduk sini ini. Sekarang yang berkuasa adalah Pak Presiden Prabowo. Bapak di mana nggak dengar ini? Bapak juga jangan sampai dipermalukan oleh rakyat sebagai pemimpin yang nggak punya ketegasan. Dan jangan tuduh kami rakyat yang bikin ribut dan bikin
gaduh. Ini semua gaduh karena pemerintah nggak jelas. Dalam hari ini pemerintahnya Presiden Prabowo. Mudah, ini bukan masalah sulit. Saya tahu ada kekuatan besar melindungi Jokowi. Baik itu namanya bekas jenderal. Waduh, ini lagi nih, ada lagi yang merupakan orang yang ya ikut-ikutan. Sebentar. Tuh kan, semakin komplit lagi nih. Ini merupakan barisan-barisan yang kemarin membuat gaduh. Ada 8 poin yang diajukan kemarin teman-teman ya. Yang mana salah satunya adalah pemakzulannya Mas Gibran, dan kali ini orang-orang ini berharap Pak Prabowo itu segera menangkap Pak Jokowi, begitu. Waduh, saya tahu nih maksudnya. Orang-orang ini menyerang Pak Jokowi, untuk sementara Pak Jokowi berusaha untuk dijauhkan dari Pak Prabowo Subianto. Nanti kalau sudah Pak Prabowo yang disasar. Dan tahu nggak, di balik penggulingannya Mas Gibran, kalau mereka berhasil menggulingkan Mas Gibran, siapa yang bakal dinaikin? Pak Anies Baswedan. Iya, itu tebakan saya dan saya yakin betul itu yang mereka mau. Mantan perwira tinggi yang bernama Sunarko. Terakhir ia berpangkat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Sungguh kita harus sebut ia sebagai penyakit demokrasi. Mengapa? Karena adabnya terkait dengan lisannya yang tidak bisa dijaga dengan menyerang sana-sini, termasuk menyerang orang-orang yang telah memberikan legasi bagi kepemimpinan Indonesia yang lebih baik ke depan, dengan menyebut Jokowi sebagai aktor bermasalah dan mendorong agar Presiden Prabowo melakukan tindakan tegas untuk melengsarkan Gibran. Termasuk ia menyerang Presiden Prabowo sebagai orang yang melindungi Jokowi. Ini adalah narasi yang menyesatkan sekaligus membahayakan bagi keamanan negara. Kita harus mengkategorikan pernyataan penuh kebencian dan fitnahan dari Sunarko ini sebagai bagian dari narasi para pembenci demokrasi, termasuk juga ia harus diposisikan sebagai pengacau demokrasi, dan tindakannya itu bisa dikatakan sebagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membahayakan keamanan negara. Mantan perwira tinggi. Dan mohon maaf, teman-teman yang mengkritik itu kan juga mungkin pergi ke sana kemari kan lewat jalan yang dibikin oleh Pak Jokowi. Ya kan, naik pesawat di bandara yang dibikin oleh Pak Jokowi. Seolah-olah bahwa Pak Jokowi nggak ada warisan sama sekali. Itu. Jadi itu visi aksinya Jokowi ya. Iya. Nah, kalau di surveinya indikator ini kan sebetulnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa? Mengenai banyak persoalan, dan memang ada gradasi di situ, harus diakui. Ya, kepuasan secara umum 75%. Yang paling tinggi itu menjaga toleransi keberagamaan 86%. Menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau 85%. Membangun sarana transportasi umum 84%. Menyediakan pendidikan yang terjangkau 82%. Ya memang masih ada sih soal yang tidak puas ya, soal pendidikan terjangkau ini ada berapa? 16% yang nggak puas. Ada, bukan nggak ada sama sekali. Tapi kan mayoritas 82% puas. Menjaga ketertiban masyarakat 82% puas. Kebebasan berbicara 74% puas, yang tidak puas 21%. Nah ini yang mungkin ada Mas Ulil ya yang mengatakan bahwa kita hidup di dunia itu atau menilai kinerja pemerintah itu jangan cuma satu dimensi aja, jangan cuma satu aspek gitu. Jangan satu kemaslahatan aja, misalnya kayak demokrasi gitu. Tapi ada kemaslahatan yang lain yang disebut sebagai multiple maslahat itu gitu loh. Jadi ya memang teman-teman yang kontra ini kan punya pola untuk menyederhanakan persoalan itu kepada satu dimensi, misalnya soal demokrasi misalnya. Yang kedua, semuanya ditarik dan disalahkan kepada Pak Jokowi. Ya soal demokrasi, kebebasan berbicara kalau menurut masyarakat kita kan masih 74% kepuasannya. Misalnya indeks demokrasi dibilang turun, saya pernah bilang ya nggak apa-apa turun, nanti naik lagi gitu. Sengaja saya nggak lanjutin omongan saya pada waktu itu, biar rame lah. Ya sebenarnya kalau kita bicara indeks demokrasi Indonesia yang dibuat BPS turun 80 ke
79. Bukan turun ke 39 atau ke 29 ya. Dari 80 ke 79 ya, turun dikit lah. Gitu. Jangan-jangan masih, kalau ini penelitian statistik masih dalam margin of error nih, jangan-jangan. Yang kedua yang dari majalah Economist, Intelligence Unit itu kan Economic Intelligence turun. Unit. 2022 6,7, 2023 6,5, 0,2 kok. Nggak turun jadi angka dari 4 jadi 2 gitu, enggak. Jadi ini kasihan kan, kita kasihan aja lihat orang-orang ini. Enggak aja cara berpikirnya nih di luar akal sehat, di luar konstitusional juga. Seolah-olah kalau nyerang Jokowi, Gibran nanti ribut sama Prabowo, lalu sampai pada Gibran tidak dilantik nanti. Ya, betul. Ini kan kasihan kita. Ada ahli tata negara di situ, mantan Menko Polhukam di situ, iya kan? Di situ juga para dokter-dokter yang kumpul. Dan cara berpikirnya seperti ini, bagaimana nih negara mau maju? Apa yang dikatakan oleh Bung John C. Simon tadi benar teman-teman. Apa yang dikatakan oleh mantan purnawirawan TNI ini, yang Pak Sunarko ya, itu justru semakin menunjukkan kalau Pak Presiden, pemerintahnya Pak Presiden itu mendapatkan sebuah ancaman. Yang mana kalau kita pikir-pikir nih, kalau kita bicara orang-orang yang suka membenci dan itu kan menyudutkannya kepada Pak Joko Widodo, yang mulai pengen banget segera Pak Prabowo ini menangkap Pak Jokowi lah dan lain sebagainya. Itu kalau coba kita pikir lagi, mereka itu sebetulnya sangat yakin betul ya, saya ya, seperti yang dikatakan oleh Bung Kodari, mereka itu sebetulnya juga merasakan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Contoh kayak bandara, kayak jalan tol, kayak apapun itu. Kok bisa gitu loh, mereka sudah menikmati lah ya, katakanlah seperti itu, apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, dan mereka seolah tidak mengingat hal itu, melupakan begitu saja, terus menganggap Pak Jokowi ini orang yang membuat gaduh di negara ini. Waduh, mereka yang bikin gaduh di negara ini. Gibran ini orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Nggak mampu tapi maksa. Kurang lebih sama dengan bapaknya. Kasihan nggak kita dengan anak cucu kita? Malu nggak kita sama founding fathers negeri ini yang udah mendirikan negeri ini dengan darah dan jiwa? Kalau kemakin hancur. Saya cuma itu aja. Dua hal sebetulnya yang mendasari saya. Malu sama bapak dan ya mungkin kakek saya yang mendirikan negeri ini, yang ikut andil mendirikan negeri ini dengan darah. Kalau kemudian sekarang ini hancur lebur. Habis itu takut saya anak cucu saya ini kalau nanti negara ini hancur lebur. Betul. Gibran gak pantas jadi tokoh muda panutan bangsa. Guys, meski udah jelas banget kalau pemakzulan Gibran itu sangat sulit terjadi, tapi gelombang kritikan gak ada hentinya loh. Bagi peneliti media dan politik yaitu Buniani, Gibran itu punya sejarah yang buruk dan gak cocok jadi tokoh muda yang dijadiin panutan. Dia udah pakai kata-kata gak pantas dari akun Fufu Fafa dan ngerusak konstitusi lewat keluarganya. Buniani sendiri terus meminta agar DPR dan MPR itu segera memproses pemakzulan Gibran sesuai tuntutan banyak pihak. Menurut kalian gimana guys? Emang bisa segampang itu memakzulkan wakil presiden? Mereka boleh jujur soal kealpannya mereka di masa lalu, kalau tidak parah itu aman bang. Ya dalam kasus beberapa calon presiden Amerika yang kemudian tidak jadi nyalon karena tidak jujur dengan masa lalunya waktu kuliah, waktu di di high school gitu ya. Makanya Obama tuh langsung jujur kan, dulu waktu muda saya pernah nyimeng. Ya. Jadi oke, itu masa mudamu, sekarang kau berbeda. Itu yang membuat dia. Yang tidak boleh itu berbohong, Bang. Ini akun bukan akun saya. Nah, ternyata terbukti itu akun dia, atau bohong. Itu kan udah keturunan. Itu susah gitu. Ya. Itu kayaknya udah genetik itu. Kalau dosa turunan ini agak berat ya. Tapi saya termasuk yang percaya tidak ada kejahatan yang diturunkan. Kecuali kemudian ya paling nggak ditiru, nggak diturunkan. Poinnya anaknya kemudian mengikuti jejak ya di mana-mana kan buah tidak jatuh dari pohonnya kan, tidak jauh dari pohonnya, tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah itu problematika yang harus diungkap. Nah kalau terungkap ternyata akun Fufu Fafa itu kompak banget orang-orang ini, orang-orang di barisan pembenci ini, barisan kala pilpres ini kompak menyerang
Mas Gibran ataupun Pak Joko Widodo, mulai dari mengatakan Mas Gibran belum pantas lah, Mas Gibran begini begitulah. Padahal kalau kita coba ingat lagi teman-teman, Mas Gibran itu sewaktu mencalonkan diri jadi wakil presiden, itu ketika di debat beliau ini menguasai debat tersebut, debat wakil presiden. Dan kemudian rekam jejaknya di wali kota Solo juga luar biasa. Kok ya masih ada yang mengatakan kalau Mas Gibran ini belum pantas? Waduh. Dan apalagi yang barusan kita tonton, aktor Dirty Food, yang mana video itu sempat meledak sewaktu sebelum Pilpres, itu kompak bareng sama anak banteng menyerang Mas Gibran. Simak postingan Rocky Gerung tentang matahari kembar dan Gibran. Kalau ada 2 matahari kembar, yang satu itu lumenya kecil. Karena yang satu diterbitkan dari tidar, yang satu diterbitkan dari gorong-gorong. Ada matahari yang terbit dari gorong-gorong dan ingin bercahaya terus. Ini pertaruhan buat Pak Jokowi sebagai political animal. Dari awal dia investasi pada anaknya. Maka dia mesti tuntun itu sampai 2009. Kalau batal, dia ikut diseret di pengadilan. Karena yang mampu membela Jokowi cuman anaknya dalam posisi sebagai presiden. Tapi isu ini akan ada tetap di situ sampai 2009. Itu akan memusingkan Presiden Prabowo yang ke bulan Juni mesti utar otak bagaimana ganti bayar utang 800 triliun yang dibuat oleh Jokowi. Kemampuan Gibran adalah membagi-bagi skincare. Kenapa dia nggak pakai sendiri? Tidak perlu. Yang dia butuh bukan skincare, tapi brain care. Saya ingin sampaikan, Nana, kalau mau tahu rasanya bagaimana kawin, ya kawin dulu. Itu ya, itu dulu saya ingin sampaikan. Kawin apa Rocky nikah? harus kawin dulu, baru bisa tahu rasanya kawin. Tadi kan Rocky bilang begitu. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan, Rocky ini kan selalu berpersepsi seolah-olah dia paling pinter, paling bener, dan paling Ini Mas Jokowi apa Mas gue? Begini Nana, Oke, kita dengarkan. Nana, kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky itu udah hilang. Orang seperti Ferry itu udah hilang, udah nggak ada. Udah dimaksinakan orang seperti orang dua ini. Politikus Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago, menyebut Rocky Gerung sudah hilang jika saja yang berkuasa saat ini adalah pemerintahan Soeharto. Hal itu lantaran kritik dan cacian yang seringkali disampaikan Rocky kepada pemerintah. Irma mengatakan, Rocky ini selalu merasa pintar, benar, dan demokratis. Padahal tidak. Kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky Gerung ini sudah hilang. Orang seperti Ferry ini juga sudah hilang. Sudah tidak ada, sudah dimarsinahkan. Tapi di era Jokowi, Rocky ini mencaci maki Jokowi tenang-tenang. Ya karena bukan era Soeharto. Tadi ngomong juga Jokowi santai-santai aja gitu. Itu kenapa? Karena memang demokrasi kita ini sekarang sudah kebablasan. Orang sudah merasa dirinya paling benar, paling pinter, dan paling bersih. Cobalah ya berkaca kepada diri sendiri dulu. Ya, ini udah bener gitu loh, Rob. Oke. Ya. Namun demikian, Irma menyebut hal itu tidak terjadi di masa pemerintahan saat ini. Presiden Jokowi tidak terlalu ambil pusing dengan kritik dan caci maki yang diarahkan pemerintah. Namun, Rocky Gerung balik membalas. Ia mengatakan bahwa orang seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat diborgol di masa pemerintahan Jokowi. Saya kasih pujian kepada Pak Jokowi sekarang. Pak Jokowi itu berhasil memborgol teroris yang namanya Syahganda Nainggolan. Pak Jokowi berhasil memborgol koruptor yang namanya Jumhur Hidayat. Pak Jokowi berhasil memborgol penggelap pajak yang namanya Anton Permana. Tapi bohong. Semuanya adalah pekerja demokrasi itu. Jadi bagaimana mungkin borgol itu menjadi tanda dari demokrasi itu? Apa yang dikatakan oleh Bu Irma ini benar banget ya teman-teman. Orang-orang itu yang hanya bisanya ngomong aja soal borgol Jokowi, soal begini begitu, ya kapasitas mereka cuma apa sih? Cuma bisa omong kosong aja gitu loh. Dan kalau diibaratkan begini teman-teman, kalau orang-orang ini ada di eranya Bung Harto, dulu tuh orang-orang udah pasti hilang gitu loh. Orang-orang ini tuh udah hilang, udah lenyap begitu saja. Dan ini di eranya Pak Jokowi tidak terjadi. Orang-orang bebas merendahkan presiden sebegitu rendahnya. Bahkan setelah purna tugas pun tetap dijelek-jelekin gitu loh. Emang susah ya menghadapi orang-orang yang sudah bencinya tuh udah mendarah daging gitu teman-teman. Gimana kalau menurut kalian?
Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.